Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dewi Inovator. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi siswa malas belajar teman-teman. Nah, tentu kita sebagai seorang guru banyak ya kita mengalami banyak tingkah laku ataupun karakter siswa kita yang berbeda-beda. Ada di antaranya siswa kita yang sangat antusias, sangat senang dia mengerjakan tugas gitu ya. Kemudian ada siswa yang merasa gimana ya, santai gitu dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang paling parah lagi ya teman-teman, yang pasti kita sebagai seorang guru merasakan siswa-siswa kita itu yang malas belajar teman-teman. Tentu apalagi tugas tidak siap. Nah, ini yang membuat kita harus sebagai seorang guru harus berpikir kritis, berpikir cerdas menurut saya untuk mencari solusinya. Ini yang terpenting. Bagaimana cara kita menghadapi siswa-siswa semacam itu, teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan membagikan 7 strategi ya, tip menurut saya cara kita menghadapi siswa kita tersebut, teman-teman. Nah, salah satunya teman-teman, ciptakanlah suasana pembelajaran ataupun kesiapan siswa udah belajar, mengkondisikan kelas kita dulu. Apakah mereka ada makan pagi tadinya, kita tanyakan. Kemudian apakah mereka membawa semua peralatan sekolah, apapun yang dibutuhkan, baik itu buku, pensil, apapun itu teman-teman. Kemudian kita ajaklah, yang terpenting menurut saya, buatlah suasana kelas itu menyenangkan teman-teman. Itu terlebih dahulu. Kalau kelas menyenangkan, tentu mereka juga akan senang berada dengan kita di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua teman-teman, berilah mereka itu motivasi teman-teman. Motivasi ini bisa saja berbentuk verbal maupun non verbal teman-teman. Misalnya kita dalam hal tulisan, wow, bagus sekali tulisan kamu sayang. Nah, itu sangat penting. Bagus sekali, yuk ayo yang lebih bagus lagi. Atau apapun itu bagi siswa kita tidak mau belajar teman-teman. Kemudian yang ketiga, ciptakanlah keharmonisan teman-teman. Simpati dan empati, dua unsur kejiwaan yang sangat penting ya. Yang sangat penting untuk keharmonisan antara guru dan siswa. Kita sebagai seorang guru harus benar-benar ya merasakan ada rasa simpati, empati dengan siswa kita. Mungkin dia tidak mau belajar, pasti ada sesuatu. Makanya perlu kita cari tahu apa yang menyebabkan dia itu tidak mau. Nanti ada juga video nanti yang saya buat bagaimana mengatasi siswa bermasalah itu. Bisa dilihat juga lagi ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, yang keempat teman-teman, kita itu sebagai seorang guru pasti merasakan marah ya. Namun bagaimana cara mengatasi marah kita? Kalau bisa marahnya jangan berlebihan teman-teman ya dengan siswa kita itu. Kenapa? Kalau kita udah sering marah kita gampang kita kontrol, nanti takutnya gini teman-teman. Siswa kita bisa saja dia nanti bisa takut ya. Dianya bisa nggak suka dengan gurunya. Kita pasti marah, tapi bagaimana cara kita mengontrol rasa emosi kita itu teman-teman. Itu penting teman-teman. Nah, yang kelima teman-teman, yang dapat kita lakukan dengan siswa tersebut yaitu ciptakanlah pembelajaran yang aktif. Ajak siswa kita itu sehingga mereka dapat belajar secara aktif, sehingga melahirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang kondusif, yang tentunya menarik ya, sehingga mereka termotivasi untuk belajar teman-teman. Kemudian yang keenam teman-teman, yaitu menyelipkan jenaka sebagai transisi pembelajaran. Nah, kenapa saya rasa kelucuan kita buat senda gurau dengan siswa kita, bercanda dengan siswa kita itu sangat penting teman-teman. Mungkin dengan begitu mereka menjadi rileks, mereka tidak menegangkan. Jadi ciptakanlah proses pembelajaran itu menyenangkan. Jangan kaku menurut saya ya. Yang penting intinya apa teman-teman? Yang penting tujuan yang akan kita inginkan pada materi yang akan kita sampaikan pada hari itu tercapai. Jadi buatlah suasana pembelajaran itu menyenangkan. Ada senda gurau ya, tentunya tetap ada adabnya teman-teman ya. Nah, itu penting. Jenaka itu kita bercanda dengan siswa, kita buat sebuah cerita lucu. Hal itu mungkin membuat mereka menyenangkan, senang mereka ya. Jadi enjoy dengan guru yang seperti itu. Kemudian yang terakhir menurut saya yaitu
Yang ketujuh yaitu memberikan hadiah kepada siswa kita, teman-teman. Nah, kita harus memberi reward ya atau award kepada siswa kita, penghargaan. Siapa yang sudah duluan siap, tugasnya selesai, memiliki nilai tertinggi, kita beri hadiah, teman-teman. Hadiah itu tidak mesti harus mewah, walaupun hanya sebuah pulpen, kita kasih satu pensil ataupun permen, itu terserah. Ataupun dalam bentuk penghargaan, bagus sekali sayang, boleh juga kita buat bintang di bukunya, itu juga penghargaan bagi mereka, sangat senang. Walaupun kita buat nilai 100 kemudian kita kasih bintang 1, itu sangat menyenangkan bagi siswa kadang ya. Nah, bagaimana bagi siswa kita tadi yang kurang ya, yang malas belajar tadi, dia tentunya mungkin tidak siap pada hari itu. Kita panggil dia, teman-teman. Kita lihat ada perkembangan, teman-teman. Kalau kita sudah melakukan strategi yang saya lakukan tadi, saya katakan tadi, mungkin ada perubahan, mungkin nggak siap semua. Nah, tentu tidak siap tadi, teman-teman. Mungkin tulisannya tetap kita puji, wow nak sudah bagus tulisannya, mungkin ada perubahan. Kamu hari ini sudah siap sampai nomor sekian, wow bagus daripada kemarin tidak bisa, hari ini dia sudah siap beberapa soal. Masya Allah, menurut saya itu merupakan perkembangan bagi siswa itu. Nah, kita tetap memberi, wow bagus sekali sayang. Nah, kita beri nilai dia walaupun tidak full ya, tidak nilainya. Cuma nanti mungkin tambahan dari kita apa? Kita memotivasi dia, penghargaan, bagus sekali kamu sayang hari ini. Nah, kemudian kita kasih dia bintang ataupun smile gitu ya, gambar gitu. Terserah kita, teman-teman. Itulah cara seorang guru. Maka di sini dibutuhkan guru yang kreatif ya. Belajar ini merupakan sebuah seni ya. Belajar itu sebuah seni. Jadi guru itu merupakan harus memiliki kemampuan dan kreativitas sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tentunya, teman-teman ya. Mungkin ini saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi nih membuat video-video menarik lainnya, tentu bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.